Perkenalkan, nama saya Dika Putri Anggraini dari Fakultas Ekonomi Bisnis jurusan Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 289-20535 semester 4. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Manajemen Logistik dengan dosen pengampu Ibu Wina Sarikusumaningtyas, SIP, SE, MM. Oke, berikut adalah topik bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian logistik dan logistik bisnis. Yang kedua, ruang lingkup logistik. Yang ketiga, logistik bisnis dalam perusahaan. Yang keempat, pengertian sistem manajemen logistik. Yang kelima, unsur sistem manajemen logistik. Lalu yang keenam, kinerja logistik perusahaan. Langsung kita masuk ke bahasan yang pertama, pengertian logistik dan logistik bisnis. Definisi logistik. Logistik dalam definisi lama adalah merupakan cabang ilmu militer yang berkaitan dengan pengadaan, pemeliharaan, dan pengangkutan material, personil, dan fasilitas yang diperlukan. Definisi ini terkait erat dengan kepentingan militer, namun jika dipandang dalam tujuan bisnis memiliki arti yang berbeda. Tahun 1962, sebuah organisasi profesional para manajer logistik, pendidik, dan praktisi berhimpun dalam sebuah organisasi The Council of Logistic Management atau CLM mendefinisikan logistik secara lebih baik sebagai berikut, yaitu logistik adalah proses merencanakan, menerapkan, mengendalikan yang efektif dan efisien dari aliran dan penyimpanan bahan baku, persediaan dalam proses, dan barang jadi yang terhubung dengan informasi dari titik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Ronald H. Ballow, 1992. Definisi ini menitik beratkan kepada dua hal. Yang pertama, kepada proses pergerakan fisik barang, dan yang kedua, para ahli logistik yang berhimpun dalam organisasi tersebut memusatkan perhatian terhadap aliran barang dari dan ke perusahaannya. Lalu ada definisi logistik bisnis, merupakan bidang kajian manajemen terpadu yang relatif baru dibandingkan dengan bidang keuangan, pemasaran, dan produksi. Kegiatan logistik secara tidak sadar sudah terbiasa dilakukan oleh orang selama ini. Bidang bisnis pun selalu melibatkan kegiatan pergerakan dan penyimpanan atau move and store activity. Lalu kita masuk ke bahasan yang kedua, ruang lingkup logistik. Secara terminologi, logistik bisnis terbagi menjadi dua proses besar. Yang pertama, semua kegiatan logistik sebelum dilaksanakannya kegiatan produksi disebut dengan inbound logistik, dan proses pengelolaannya disebut dengan manajemen material. Yang kedua, setelah kegiatan produksi disebut outbound logistik, sedangkan proses pengelolaannya disebut manajemen distribusi fisik. Jadi, inbound dan outbound logistik pada prinsipnya memiliki kesamaan kecuali pada kegiatan inbound terdapat kegiatan akuisisi, yaitu kegiatan tentang proses pembelian bahan baku, sedangkan pada outbound dinyatakan sebagai kegiatan jadwal produksi. Perbedaan yang prinsip hanyalah objek yang ditangani, di mana inbound yang ditangani adalah bahan baku dan bahan lainnya, sedangkan outbound adalah barang jadi. Lanjut ke bahasan yang ketiga, logistik bisnis dalam perusahaan. Di sini ada tabel tentang irisan produksi dengan logistik dan irisan pemasaran dengan logistik. Dapat dilihat di sini ada produksi atau operasi, contoh aktivitasnya ada pengendalian mutu, penjadwalan produksi, pemeliharaan peralatan, perencanaan kapasitas, perencanaan kerja, dan standar atau pengukuran kerja. Lalu aktivitas yang beririsan itu ada penjadwalan, pengiriman produk, lokasi pabrik, dan pembelian. Lalu untuk logistik, contoh aktivitasnya ada transportasi, persediaan, pengolahan pesanan, pengulangan, dan bahan baku. Lalu aktivitas yang beririsan yaitu ada standar, pelayanan pelanggaran, penetapan harga, pengepakan lokasi riset. Lalu marketing, di sini ada promosi, riset pasar, batasan produk, dan manajemen perpetaan produk. Oke, fungsi pemasaran dan kegiatannya berada pada ranah logistik adalah kegiatan standar pelayanan kepada pelanggan, penentuan harga, pengepakan, dan penentuan lokasi pengecer. Fungsi produksi yang kegiatannya berada pada ranah logistik adalah penjadwalan produk, penentuan lokasi pabrik, dan pembelian. Suatu produk yang dihasilkan, pabrik tidak akan bisa sampai di pelanggan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, tepat harga, dan tepat lokasi jika tidak memiliki sistem logistik yang tangguh. Lalu yang keempat,
yaitu pengertian sistem manajemen logistik. Sistem manajemen logistik merupakan segala usaha terpadu guna pencapaian tujuan logistik yang telah dibuat dan ditentukan sebelumnya. Tujuan logistik dalam sistem logistik dapat berbeda-beda, misalnya tujuan biaya yang serendah mungkin atau tujuan penyimpanan barang yang awet dan sebagainya. Maka perlunya merancang suatu sistem logistik yang disesuaikan dengan tujuan yang ditentukan sehingga sistem tersebut akan mampu memberikan hasil yang dikehendaki. Sistem logistik dalam suatu organisasi perusahaan sebenarnya merupakan kaitan atau hubungan dari kegiatan logistik dengan unit-unit operasi lainnya. Operasi perusahaan seperti bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan logistik itu sendiri. Menurut James C. Johnson, sistem manajemen logistik bahwa keberadaan sistem di perusahaan atau pabrik akan ditentukan oleh faktor-faktor input dan output. Kedua faktor ini saling melengkapi dan berfungsi sebagai satu kesatuan yang akan membentuk satu sistem. Hal inilah yang dikatakan sistem manajemen logistik. Di sini juga ada faktor-faktor input dari sistem manajemen logistik, yaitu faktor bahan baku, suku cadang, dan komponen lain yang mendukung. Sedangkan pengaruh-pengaruh dari luar perusahaan yaitu seperti yang pertama ada struktur industri, yang kedua ada pasar yang dituju, yang ketiga peraturan pemerintah, yang keempat strategi bersaing, yang kelima keadaan perekonomian, yang keenam manajemen penyediaan, yang ketujuh kebiasaan pembeli. Pembahasan yang kelima yaitu unsur sistem manajemen logistik. Ada 5 unsur yang digabungkan untuk membentuk sistem logistik dalam organisasi perusahaan, yaitu yang pertama, struktur fasilitas, yang kedua, transportasi, yang ketiga, persediaan, yang keempat, komunikasi, dan yang kelima, pengelolaan dan penyimpanan. Yang pertama, struktur fasilitas. Jaringan fasilitas yang dipilih merupakan suatu hal yang sangat fundamental bagi hasil akhir logistik. Jaringan fasilitas suatu perusahaan merupakan kegiatan kemana dan melalui apa material, suku cadang, dan barang jadi diangkut. Tujuan dari perencanaan yang baik meliputi fasilitas pabrik, gudang, dan toko-toko pengecer. Seleksi terhadap alternatif lokasi yang unggul dapat memberikan keuntungan yang kompetitif karena efisiensi logistik dapat dicapai dengan baik. Lalu yang kedua, transportasi. Sistem logistik memandang kegiatan transportasi dengan 4 faktor yang memegang peran yang cukup penting, yaitu ada biaya, kecepatan, pelayanan, dan konsistensi. Biaya transportasi merupakan pembayaran yang harus digunakan untuk mengganti balas jasa pengangkutan barang yang telah dikeluarkan. Faktor kecepatan merupakan waktu yang dibutuhkan guna menyelesaikan suatu tugas pengangkutan di antara tempat asal barang ke tempat tujuan yang dikehendaki. Faktor kecepatan juga dikaitkan dengan kondisi barang yang dipindahkan agar jangan sampai terjadi kerusakan. Faktor pelayanan merupakan suatu kegiatan servis yang diberikan terhadap barang perusahaan selama dalam kegiatan pemindahan barang. Pelayanan atau servis berasal dari berbagai pihak seperti perusahaan pengangkutan barang, karyawan yang membawa, atau petugas yang berhubungan dengan alat transportasi. Dengan pelayanan yang terbaik diharapkan tidak menambah biaya transportasi. Lalu konsistensi pelayanan merupakan hal yang cukup penting di bidang transportasi. Jika kemampuan transportasi tidak konsisten, maka akan terjadi kemacetan operasional rutin perusahaan. Konsistensi transportasi mempengaruhi keterkaitan antara persediaan bahan baku, persediaan suku cadang, persediaan barang jadi, persediaan penjualan, dan resiko-resiko yang harus dipertimbangkan. Lalu penjelasan yang ketiga yaitu persediaan. Secara teori, dapat mengadakan jumlah persediaan yang sama dalam kurun waktu tertentu, akan tetapi bisa menerapkan jumlah persediaan yang berlainan di setiap kurun waktunya. Jumlah persediaan yang selektif akan mengkaitkan 5 faktor, yaitu yang pertama ada kualitas, mutu kebiasaan memakai, dan budaya. Lalu yang kedua ada kualitas produk yang dihasilkan perusahaan. Yang ketiga, penyatuan kegiatan transportasi untuk memilih transportasi dari perusahaan atau menyewa alat transportasi dari perusahaan pengangkutan umum yang resmi atau kedua-duanya. Yang keempat, kegiatan, gerakan pesaing perusahaan. Yang kelima, persediaan dana yang disiapkan untuk kegiatan persediaan bahan baku, suku cadang, dan barang jadi. Lalu yang keempat, komunikasi. Komunikasi yang harus dilakukan adalah komunikasi menyeluruh, yaitu suatu komunikasi yang berjalan di antara semua bagian perusahaan. Kelemahan dalam pelaksanaan komunikasi ini adalah menimbulkan banyak permasalahan. Hal ini bisa terjadi karena komunikasi merupakan cara penyampaian suatu sumber informasi, ide, konsep, gagasan dari pihak satu ke pihak lainnya.
Kecepatan arus informasi juga berkaitan langsung dengan terintegrasi dari keberadaan struktur fasilitas, kegiatan transportasi, kebijakan jumlah persediaan, pengelolaan, dan penyimpanan. Kita masuk ke yang kelima, pengelolaan dan penyimpanan. Pengelolaan dan penyimpanan berhubungan dengan kebijakan jumlah persediaan secara selektif melalui jumlah persediaan serta di antara lokasi fasilitas, kegiatan transportasi, alokasi persediaan, dan jaringan komunikasi yang digunakan. Maka akan menjadikan kegiatan pengelolaan dan penyimpanan merupakan suatu struktur sistem bagi arus barang. Integrasi secara efektif ke dalam sistem logistik, maka kegiatan pengelolaan, penanganan, dan penyimpanan dapat mengurangi masalah yang berkaitan dengan kecepatan dan kemudahan pengangkutan dan penyimpanan. Lalu kita masuk ke bahasan yang keenam, kinerja logistik perusahaan. Kinerja aktivitas logistik harus mampu menghasilkan laba optimum bagi perusahaan melalui pelayanan yang baik kepada para pelanggan untuk mewujudkannya. Bowersox 1998 menetapkan yaitu the nature of logistic performance was identified to include capability, availability, and quality. Berdasarkan definisi tersebut, kinerja logistik dapat diukur oleh 3 komponen penting, yaitu ada ukuran kapabilitas, ketersediaan, dan mutu. Sedangkan siklus kerja total adalah meliputi waktu yang bisa diukur dalam satuan hari, mulai dari penempatan pesanan atau order placement sampai dengan kiriman diterima pelanggan atau shipment placement, dan dalam distribusi fisik siklus tersebut diukur dari saat order transmittal sampai dengan customer delivery. Nah, di sini ada siklus dari distribusi. Di sini dimulai dari customer order, lalu dilanjut ke order transmittal, lanjut ke order processing atau ordernya kita proses, lalu ke order fulfillment, order transport, lalu terakhir ke customer delivery. Lalu berulang lagi. Di sini ada penjelasannya. Pihak logistik harus mampu melaksanakan 4 elemen penting, yaitu penyerahan pesanan atau order transmittal, lalu pemrosesan pesanan atau order processing, pemenuhan pesanan atau order fulfillment, angkutan pesanan atau order transport sesuai dengan gagasan yang dikemukakan oleh Bowersox 1998. At the single echelon level, the typical order cycle consists of 4 time elements. They are order transmittal, order processing, order filling, and order transportation. Elemen ketersediaan produk biasanya diukur secara rinci melalui sebuah kinerja berdasarkan ukuran beberapa kali yang terjadi. Pesanan kurang, rata-rata tidak ada stok pesanan, rata-rata presentasi tersedia semua pesanan, frekuensi pemesanan ulang, dan pemenuhan pemesanan ulang. Titik berat faktor mutu dalam aktivitas logistik bisa disebabkan karena kesalahan pengiriman atau produk rusak saat pengiriman. Jika hal ini terjadi, bisa menyebabkan tidak tercapainya proses pencapaian tujuan operasional perusahaan. Oleh karena itu, untuk mengukur kinerja logistik menjadi pertimbangan penting, terutama menyangkut proses pengemasan dan pengangkutan. Selain memperhatikan bagian pengemasan, perusahaan juga harus mempertimbangkan antara ongkos dengan pelayanan logistik, dan pelayanan logistik mempengaruhi terhadap laba perusahaan dalam kondisi tertentu. Masalah yang harus dipecahkan oleh perusahaan adalah bagaimana strategi dan cara agar pendapatan selalu lebih besar daripada ongkos logistik, agar selisihnya menjadi positif. Dengan kata lain, agar menjadi laba yang berguna untuk pengembangan usaha dan pelayanan terhadap pelanggan bisa dilakukan secara konsisten. Level of service harus ditetapkan standarnya agar mencapai titik maksimal.